Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mr. Jabrik di Jabrik Channel. Oke guys, jadi Mr. Jabrik kali ini akan membawakan materi tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Oke guys, jadi sebelumnya saya minta maaf karena saya belakangan ini tidak upload video di YouTube karena saya barusan selesai ujian guys, dan karena saya tidak upload video karena fokus untuk belajar dulu guys. Oke guys, sebelum saya membahas kisah Nabi Lut alaihissalam ini, silakan kalian klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi supaya teman-temanku semuanya tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Oke guys, dan insya Allah video ini akan selalu menyebarkan kebaikan untuk teman-temanku semuanya. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, saya akan membahas kisah tentang Nabi Lut alaihissalam. Oke guys, saya akan memulai menceritakan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam merupakan seorang pemberani yang melawan kaum Sodom yang isinya itu hanyalah orang-orang yang tercela. Kaum Sodom sangat jauh dari melenceng dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjadi penyuka sesama jenis dan juga pergaulan bebas. Astagfirullahaladzim. Sesama jenis ini mungkin bahasa gaulnya saat ini adalah homo. Nah, astagfirullahaladzim. Ada banyak hikmah yang dapat dipetik dari kisah Nabi Lut alaihissalam ini guys. Jadi Nabi Lut alaihissalam adalah merupakan Nabi dan Rasul yang ketujuh dari 25 utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut diimani. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Lut ini masih memiliki keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya mungkin para Nabi dan Rasul setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam guys. Jadi Nabi Lut alaihissalam ini banyak belajar dan termasuk soal dakwah dari sang pamannya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut diangkat menjadi Rasul saat Nabi Ibrahim masih hidup. Keduanya pun pernah menyiarkan agama Allah bersama di Mesir. Mereka pun juga pernah menjadi berternak guys, pernah berternak. Dan selanjutnya guys adalah pada suatu hari Allah meminta Lut untuk meninggalkan Mesir dan menuju ke Sodom yang saat ini berada di sepanjang timur laut, yaitu yang berada di Laut Mati guys. Lut mendapatkan tugas yang sangat berat guys, yang sangat mendablek masyarakatnya guys, untuk menyadarkan kaum Sodom itu guys, yang sangat menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat pertama kali menginjakkan kaki di negeri Sodom, Lut terkejut dengan tingkah laku kaum tersebut. Mulai dari pencurian yang merajalela hingga yang paling hina adalah menyukai sesama jenis atau homoseksual guys, ya seperti bahasa gaulnya itu tadi guys. Jadi guys, kaum Sodom itu merupakan kaum yang pertama di dunia yang melakukan tindakan keji tersebut guys. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 82 yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya, ingatlah tak kalah dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengajarkan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelumnya? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain dan hanya berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci, yang sok suci. Dalam itu guys, dari arti dalam surat Al-A'raf ayat
80 sampai 82. Kemudian kan guys, ada lagi satu surat, yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walutun iz qala liqaumihi innakum lata'atunnal fahisyata ma sabakum biha min ahadim minal alamin." Yang artinya, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji atau homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu itu. Lut adalah nabi yang diutus di tempat kaum yang melakukan perilaku yang tercela dan menyukai sesama jenis tersebut. Oke guys, selanjutnya perlahan Nabi Lut mulai memberitahu kepada kaum Sodom bahwa perilaku mereka sudah sesat. Namun Lut justru mendapatkan penolakan yang keras, diancam dan diusir dari negeri Sodom. Lalu Lut pun sangat banyak musuh guys di sana guys. Bahkan hampir semua masyarakat di Sodom itu memusuhi Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam tetap menunjukkan jalan kebenaran dengan sabar tanpa pernah membalas ataupun marah dengan kaum Sodom. Lut mengingatkan kepada kaum Sodom balasan dan azab Allah akan datangnya untuk kaum yang tercela tersebut. Jadi Nabi Lut alaihissalam ini tidak pantang menyerah guys, tidak pernah menyerah dan tidak pernah marah ataupun menyerang atau membalas atau memukul, mengejek, tapi tidak memiliki dendam guys. Dengan gagah berani, Lut tetap menyerukan kebenaran. Lut percaya Allah dan Allah akan selalu menjadi pelindungnya. Hari demi hari, kegigihan Lut membuahkan hasil. Jadi ikhtiarnya Nabi Lut alaihissalam ini membuahkan hasil guys. Satu persatu kaum Sodom mulai beriman dan meninggalkan perbuatan keji itu. Subhanallah. Ini yang sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jumlah itu masih terbilang sedikit dibandingkan kaum Sodom yang masih melakukan maksiat. Alih-alih mendengarkan Lut, mereka pun justru mengancam akan membunuh Nabi Lut alaihissalam. Mereka juga menantang Nabi Lut alaihissalam mendatangkan azab yang kerap disampaikan tersebut. Jadi kaum Sodom ini berani menantang azab yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di zaman sekarang masih ada? Ada. Di negara mana? Saya tidak mau menyebutkan. Yang pasti di zaman sekarang masih ada yang mau menantang. Bahkan ada yang mau menantang kiamat guys. Nabi Lut alaihissalam mendapatkan tugas yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan kaum Sodom dari perbuatan yang tercela itu tadi guys. Nabi Lut alaihissalam lalu memohon keselamatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah lantas mengutus dua malaikat yang menyamar seperti manusia untuk turun ke bumi. Malaikat itu bertugas menurunkan azab untuk masyarakat Sodom itu guys. Malaikat pun akhirnya menyamar menjadi pria yang tampan dan menemui Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam membawa pria itu ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi agar terhindar dari kaum Sodom tersebut guys. Namun dalam keluarganya sendiri pun ada yang menolak dan mencela dan menghindari, tidak percaya dengan azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu istrinya sendiri guys. Masya Allah, ini istrinya sendiri loh guys. Ini karena kenapa? Karena istri Nabi Lut alaihissalam ini sudah diiming-iming guys, sudah diiming-iming oleh harta, oleh masyarakat kaum Sodom itu, supaya istri Nabi Lut tersebut supaya Nabi Lut alaihissalam tidak menyampaikan azab atau menyampaikan kebenaran lagi
di masyarakat kaum Sodom itu guys. Masya Allah, ini istri Lut ini malah berkhianat, rela berkhianat demi mendapatkan harta dunia ini guys. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ia memberi tahu masyarakat Sodom bahwa ada pria tampan di rumahnya. Jadi istri Nabi Lut alaihissalam memberitahu kepada kaum Sodom supaya ada 2 pria tampan yang ada di rumahnya guys, yang baru diajak oleh Nabi Lut alaihissalam. Dan akhirnya kaum Sodom pun menyerbu rumah Nabi Lut alaihissalam tersebut untuk bertemu pria yang tampan dan gagah berani itu guys. Setelah cekcok dengan Nabi Lut alaihissalam, saat itu pula sisaan Allah pun tiba. Allah menghilangkan penglihatan kaum Sodom. Mereka pun sama sekali tidak bisa melihat dan meninggalkan kediaman Lut dengan kondisi buta tersebut guys. 2 malaikat yang menyamar itu lalu menyampaikan maksud kedatangannya kepada Nabi Lut alaihissalam. Malaikat memberitahu bahwa Allah akan menimpakan azab untuk kaum Sodom pada waktu subuh. Nabi Lut alaihissalam dan orang-orang yang beriman diminta untuk segera meninggalkan Sodom. Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya yang sudah membuahkan hasil dari ikhtiar Nabi Lut alaihissalam ini bersiap-siap untuk pergi meninggalkan negeri Sodom tersebut guys. Namun sang istri terlihat lesu. Nabi Lut alaihissalam pun memerintahkan pengikutnya untuk tidak menengok ke belakang selama perjalanan meninggalkan negeri Sodom tersebut guys. Namun sang istri laki-laki melanggar Nabi Lut alaihissalam. Ia gelisah dan tak yakin dengan azab yang akan diturunkan dan memisahkan diri dari Nabi Lut alaihissalam tersebut guys. Jadi istri Nabi Lut alaihissalam ini masih tidak percaya guys, masih masih nekat tetap tinggal di negeri Sodom tersebut guys. Dan saat itu istri Nabi Lut alaihissalam ini sudah meninggal di negeri Sodom tersebut. Barulah Nabi Lut alaihissalam sadar bahwa istrinya sudah tidak ada guys. Kedua malaikat itu lalu memberitahu bahwa sang istri adalah pengkhianat yang kembali ke Sodom serta masuk ke dalam golongan yang kafir. Saat subuh tiba, Allah mendatangkan gempa bumi yang sangat kencang disertai dengan angin topan yang besar dan hujan batu guys. Astagfirullah, naudzubillah min syai'in. Jangan sampai ada di negeri kita ini guys ya. Allah meluluhkan kota tersebut, kota Sodom, beserta orang-orang yang tercela tersebut. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Nah, itu salah satu dari surat Al-A'raf ayat 84 guys. Dari kisah Nabi Lut ini dapat banyak sekali yang kita ambil hikmahnya dan bisa sebagai pelajaran yang relevan hingga saat ini. Keberanian Nabi Lut alaihissalam merupakan salah satu contoh yang patut diteladani guys. Nabi ini adalah adalah nabi yang sangat berani, yang sangat berani mengatakan yang salah. Tidak banyak orang yang berani dan melanggar perbuatan jahat itu saat ini guys. Kalau ada silakan sebutkan siapa orangnya. Jadi apa saja yang bisa kita ambil dari hikmah tersebut? Yang pertama, Nabi Lut alaihissalam itu tetap sabar. Yang kedua adalah tidak pernah menyerah atau pantang menyerah. Yang ketiga ini adalah tidak pernah merasa dendam dan selalu memberikan dengan halus kepada Nabi Lut alaihissalam. Dan yang terakhir ini yang penting, yang seperti yang saya bilang tadi, adalah berani untuk
memberikan jalan yang benar kepada kaum Sodom supaya kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, itu saja dari saya. Mungkin teman-temanku semuanya yang bisa menemukan lagi hikmah atau contoh keteladanan dari Nabi Lut alaihissalam, silakan kalian tulis di kolom komentar. Nah, nanti insya Allah bisa saya baca. Mungkin bisa lebih dari yang saya sebutkan tadi. Demikian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.